Halo semuanya, selamat bergabung ya. Halo. Mungkin 5 menit lagi aku bakal mulai live-nya ya. Sebelumnya suaraku udah kedengeran jelas belum ya? Atau masih tersendat-sendat? Kalau suaraku masih tersendat-sendat, bisa langsung di chat di kolom chat aja. Wow, oke. 3:35 aku mulai ya. Boleh absen dulu dong nih Sobat Semar, semuanya dari daerah mana aja, boleh tulis ya di kolom komentar. Ada yang dari mana aja nih, aku penasaran. Halo. Pekalongan, wow, Pekalongan, halo. Banyuwangi, Jawa Timur. Waduh, Jambi jauh banget ya. Jambi, gimana keadaan COVID di Jambi? Mana tadi? Boanerges, DBHS, aman gak? Ada yang dari Bekasi. Halo, aku juga dari Bekasi loh. Hai. Makassar, jauh banget Makassar. Wow. UNS masuknya kapan sih Kak? Kalau untuk yang mahasiswa lama masuknya terakhir libur tanggal 28, berarti masuknya tuh tanggal 1 Maret kita baru masuk. Halo yang baru join, selamat bergabung. Semoga tahun ini bisa masuk teknik mesin UNS. Amin, semoga beruntung ya. Siswaku ada beberapa yang di sana Kakak. Wah, senang juga. Halo Kak, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras ya. Kayak gini udah cukup belum? Udah cukup belum ya? Udah. Iya Kak, di sini COVID nggak serius banget. Waduh, tapi jangan sampai prokesnya longgar ya. Makasih loh tap love-nya. Banyak banget. Hybrid atau full online ya Kakak? Beberapa fakultas udah ada yang hybrid sih, tapi untuk teori masih full online. Paling yang praktikum aja. Oh iya, buat teman-teman nanti yang mau tanya silakan tanya aja, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum mulai nih karena udah banyak yang join, aku buka dulu ya. Selamat sore Sobat Semar semuanya. Gimana kabarnya? Semoga Sobat Semar yang berada di seluruh Indonesia sehat ya. Dan aku mau mengingatkan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di rumah dulu kalau nggak ada kepentingan, terus terapin prokes, pakai masker double, cuci tangan dan jaga jarak ya, karena kita tahu sendiri ya COVID akhir-akhir ini lagi meningkat lagi. Nah, sebelum aku lanjutkan lebih jauh, aku mau perkenalan diri dulu. Namaku Gabriela Betai, biasa dipanggil Gaby, dan aku dari Duta Kampus 2021. Nah, di kali ini aku bakalan nemenin Sobat Semar semuanya buat ngobrol-ngobrol tentang program studi baru di UNS. Siapa yang udah tahu nih kalau UNS baru buka program studi lagi S1? Ada yang bisa jawab? Nah, UNS itu baru buka prodi baru S1 Kebidanan UNS, dan buat teman-teman yang belum tahu tentang prodi baru ini bisa
Langsung disimak baik-baik ya nanti ya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dan pastinya akan menyampaikan secara detail tentang S1 Kebidanan UNS. Dan narasumber pada hari ini ada Ibu Ika Sumiarsi, Esit MK selaku Kaprodi dari S1 Kebidanan UNS. Keren banget kan? Langsung dari Kaprodinya nih. Jadi Sobat Semar harus nonton live-nya dari awal sampai habis. Dan bagi yang mau tanya-tanya tentang S1 Kebidanan, aku reminder lagi, jangan lupa untuk langsung aja tanyakan di kolom komentar, karena nanti bisa langsung dijawab langsung ya sama Ibu Ika nantinya. Oke, sama satu lagi nih buat Sobat Semar yang punya kerabat atau teman-teman yang lainnya yang mau daftar di S1 Kebidanan, boleh langsung di-invite ya, biar nggak ketinggalan tentang informasi mengenai S1 Kebidanan UNS, karena ini masih terbilang prodi yang baru dibuka. Baru dibuka, jadi langsung dikepo-kepoin aja ya. Nah, langsung aja ya, aku mau invite dulu nih Ibu Ika. Sebentar, aku invite dulu. Wah, oke, Bu Ika sudah bergabung bersama kita ya. Makin makin excited nih. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mbak Gabriela. Suara saya sudah terdengar ya Bu ya? Atau masih kurang keras nih? Tadi soalnya banyak yang komen kurang jelas, kurang keras. Oh ya, sudah Oke. bagus. Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing nih sama calon maba UNS. Dari tadi banyak banget Oh, yang tap love. Excited banget ya, Bu semuanya. Eh, Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir di live hari ini, dan saya juga mau menyampaikan Bu Ika semoga isomannya segera berakhir. Jadi teman-teman, Bu Ika ini lagi isoman, jadi didoakan bersama-sama ya supaya isomannya segera berakhir dan bisa menjalankan aktivitasnya kembali ya Bu. amin, amin. Oke. Ya, Ini langsung aja nih Bu, karena Bu Ika sudah bergabung dan Bu Ika ini kan juga salah satu kaprodi ya di S1 Kebidanan Bu. Mungkin boleh langsung saja nih Bu dijelaskan sedikit atau menceritakan tentang program studi S1 Kebidanan ini, karena kan baru ya Bu, baru dibuka, supaya Sobat Semar ini tahu tahu lebih banyak lagi tentang S1 Kebidanan. ya. Oke, terima kasih Mbak Gabriela. Dan saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa teman-teman yang ada di rumah semua yang senantiasa hari ini. Tentunya kita harapkan semua kondisinya sehat-sehat semua ya. Pandemi ini memang kita harus mengurangi aktivitas, utamanya pada kondisi yang saat ini lagi meningkat-meningkatnya kasus ini ya. Ya, tadi sudah dibuka sama Mbak Gabriela dan sudah dijelaskan sedikit tentang prodi kebidanan. Ya, memang prodi kebidanan ini adalah prodi S1 kebidanan itu merupakan prodi yang baru, baru saja. Kalau umurnya dari SK, kalau dari SK ya ini ya Mbak, itu tuh baru Januari kemarin itu, baru kita terima SK. Iya, Baru tapi beberapa bulan. sebenarnya, iya, tapi sebenarnya ini bukan prodi yang baru-baru banget juga sih, karena kita tuh sudah ada sejak 2005 kebidanan ini. Di UNS itu sudah ada dari dulu gitu. Dan dari dulu memang kita tingkatannya di sarjana, sarjana terapan. Kemudian di D4 itu kan levelnya sama tuh dengan sarjana ya. Cuman dulu kan di vokasi gitu, di vokasi dan dari 2005 kemudian sampai 2022 ini kurang lebih ya 17 tahun ya Iya Bu. kebidanan itu iya itu ganti baju aja gitu sebenarnya ganti baju gitu ya. Dulu kan waktu itu adanya D4 ya, kita buka D4 kebidanan gitu. Kemudian setelah itu ada bidan pendidik. Nah, kita ikutilah dari pemerintah di SK-nya diganti bidan pendidik, ya kita ikut bidan pendidik. Kemudian yang ketiga diubah lagi menjadi sarjana terapan kebidanan yang saat ini masih ada kakak-kakak kelas itu
sarjana terapan kebidanan. Saat ini masih ada 3 kelas di sana. Hmm. Kemudian nanti yang pengembangan, ini yang pengembangan, semoga bukan yang terakhir karena kita nanti harapannya masih ada S2 kebidanan juga ya Mbak ya. Ya. Ini ada sarjana dan profesi bidan. Dan ini bundling gitu. Bundling itu jadi satu. Kalau kedokteran itu ada pendidikan dokter dan koas. Nah kalau kita ada bidan dan koasnya tuh profesinya itu gitu. Jadi Oh. ini akademisi, ini murni S1. Kalau yang dulu-dulu itu vokasi atau D4. Kalau yang sekarang ini kita S1 atau akademisi. Nanti akan ditempuh selama 8 semester untuk akademinya atau sarjananya, kemudian tambah 2 semester untuk profesinya seperti itu. Hmm. Jadi itu gabung. Artinya ketika mahasiswa masuk, dia langsung menempuh pendidikan dari akademi dan nanti dilanjutkan ke profesinya. Mungkin Hmm. gambarannya seperti itu. Ya. Berarti untuk kebidanan itu jangka waktu tempuh sekolahnya itu lebih lama ya Bu dibanding S1 yang biasa. Karena kan tadi digabung sama profesi 2 semester ya Bu. Iya, iya sama kayak dokter gitu. Kayak dokter kan juga sama kan. Jadi dia masuk, kemudian ada wisuda sih, wisuda untuk sarjananya, kemudian dia masuk melanjutkan lagi profesinya. Dan di sini untuk prakteknya kan ada praktek tuh, praktek di rumah sakit seperti itu. Pas profesinya itu, jadi itu bio prakteknya gitu. Silahkan teman-teman semua yang ingin bergabung, kemudian ingin jadi bidan. Nah bidan itu kan gimana ya? Tentu kemarin ada yang nanya itu dari SBMP itu, Bu, ini wanita kan? Ya jelas lah masa laki-laki gitu. Iya Pak, itu wanita. Emang syarat utamanya yaitu perempuan atau ibu gitu ya, calon ibu gitu ya maksudnya ya. Kan midwife, pendamping istri. Nanti kalau laki-laki gimana itu nanti? Jadi memang dikhususkan syarat utamanya untuk perempuan ya Bu, untuk wanita ya Bu. Iya, memang peserta didiknya itu wanita seperti itu. Nah, Terus ya untuk Sobat Semar, jangan jangan yang laki-laki jangan daftar ya, karena khusus untuk wanita saja. Nanti disalahgunakan. kemudian untuk proses pendidikannya itu kita ada unggulan sebenarnya di prodi kebidanan sarjana yang level sarjana atau S1 ini unggulan kita itu di teknologi penerapan teknologi untuk kesehatan ibu dan anak seperti itu di komunitas ya. Jadi memang rintisan dari teknologi itu kita sudah ini ya mengikuti beberapa penelitian itu, kemudian ada tim membuat beberapa teknologi penemuan-penemuan gitu. Dan dari yang saat ini sedang ditempuh atau sarjana terapan itu kemarin juga ada mahasiswa kita yang lolos ke PIMNAS juga Mbak, PIMNAS. dari PKM ya ya Bu tapi ya? bukan PKM, bukan PIMNAS, apa sih nama yang seleksi tingkat mahasiswa tingkat Oh, Mawapres. Mawapres bukan ya? Pilmapres Ah, ya iya betul. Pilmapres. Ya, ya, ya Pilmapres itu artinya itu juga mengusung teknologi juga gitu. Hmm. Dan kita bekerja sama dengan beberapa teman kita mahasiswa di teknik itu untuk menciptakan atau untuk mengembangkan teknologi-teknologi tentang kebidanan. Jadi teknik itu yang tentang teorinya, kemudian kita hubungkan dengan kesehatan gitu, seperti itu. Oke, Ya. baik Ibu sudah dijelaskan banyak sekali tentang S1 Mm. Kebidanan ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jadi S1 Kebidanan ini sebenarnya bukan prodi baru ya Bu tadi, tapi memang dari 2005 ada, cuma ganti-ganti nama, Iya, ganti-ganti seragam aja gitu. iya, Cuma iya. untuk resmi S1 menjadi tingkatan S1 baru Januari kemarin ya Bu ya.
Iya, betul, betul sekali. Dan Oke. akreditasi, kalau ada yang nanya tuh ya, kemarin ada yang DM juga Mm-mm. nih, akreditasi apa gitu Bu? Kalau akreditasi memang yang di SK Prodi baru itu kita baik gitu ya, karena itu akreditasi Mm-mm. minimal. Tapi nanti 2 tahun lagi kita akan mengupayakan atau uh, mengusulkan akreditasi kelanjutannya gitu. Dan saat ini yang sudah ada, artinya yang sarjana terapan itu kita ada akreditasi A saat ini. Oke. Ya, Berarti untuk ya. S1 ini sejauh ini masih B ya, Bu? Masih baik mendapat Masih predikat baik, B. baik itu minimal, Mm-mm. minimal dari pembukaan seperti itu ya. Oke. Kemudian dosen-dosen kita juga luar biasa hebat-hebat gitu ya. Jadi masih muda-muda semua. Mungkin saya yang paling tua ya di situ ya di prodi itu. Ya artinya Enggak, Bu. uh, artinya kalau dosen-dosen muda itu mesti Mbak juga tahu sendiri kan, Mm-mm. dia apa sih maksudnya semangat-semangat mudanya, Iya, kemudian dekat dengan mahasiswa, iya. biasanya problem solving untuk ini ya permasalahan yang terjadi, Mm-mm. kemudian emosi juga nyangkut dengan mahasiswa itu Mm. selevel gitu ya. Beda kan, kan kalau kadang yang terlalu jauh, terlalu terlalu terpaut umur yang banyak gitu kan kadang beda gitu. Tapi ini bisa sebagai teman, bisa sebagai pembimbing, Mm. bisa sebagai dosen seperti itu. Ya, Jadi memang itu bondingnya dosen-dosen. antara dosen dengan mahasiswa juga bondingnya kuat ya, Bu? Nggak cuma dari Iya, segi akademik aja ya. Oke, terima kasih, apakah Bu. Terima kasih uh, atas penjelasannya Bu tentang S1 kebidanan ini dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung nih tadi kan mungkin terlewat Bu tentang keunggulan-keunggulan yang udah disampaikan tadi. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi nih Bu mengenai keunggulan dari S1 kebidanan UNS yang membedakan dengan universitas-universitas lainnya Bu. oh ya. Jadi keunggulan tadi saya katakan bahwa unggulannya itu merupakan ini penerapan teknologi dalam kesehatan di komunitas, utamanya kita dalam kebidanan seperti itu. Jadi di sana akan dipelajari beberapa penyiapan atau mungkin penemuan-penemuan ya yang saat ini memang untuk IT kan sangat berkembang ya, apalagi kesehatan itu kan kita nggak lepas dari kemajuan-kemajuan teknologi seperti itu. Jadi kita juga harus seiring dengan atau nggak penemuan-penemuan yang ada itu kita selalu mengikuti seperti itu. Hmm. Dan kerjasama dengan luar negeri juga akan kita mulai rintis. Oh, Iya, iya, artinya nanti insya Allah pada prodi ini ya mungkin nanti ada peluang untuk ada mahasiswa yang student exchange ke sana atau mungkin hmm. boleh ya studi di sana berapa semester short course seperti itu. Jadi itu udah akan kita kita sudah merencanakan untuk itu seperti itu Mbak. Jadi jangan takut kita insya Allah inilah apa namanya tidak ketinggalan dengan prodi-prodi yang lain juga karena kebidanan Iya, itu banyak sekali ternyata memang untuk jadi di Indonesia ini aja banyak ya, nggak usah di iya Indonesia Bu. lah, satu lokasi aja satu kabupaten itu udah banyak sekali Iya, ya. bidan-bidan ya. Iya. Dan memang kalau profesi ini kan seiring dengan undang-undang kepidanan yang sudah terbit ya, undang-undang kepidanan itu kan 2019 kemarin terbit. Jadi nantinya bidan yang praktek itu harus profesi, Mbak. Nggak bisa lagi Hmm, lulusan D3 praktek sendiri atau mandiri, itu ya. nggak bisa. Jadi kalau mungkin tetangga Mbak itu ada yang pasang ini ya, pasang pelang bidan, Mm-mm. di Iya Bu, bidan sering Bu. siapa ya, Banyak Bu. masih ya itu masih D3 itu udah nggak boleh, nanti tahun 2026 itu Oh, udah harus melanjutkan ke profesi ke seperti profesi ya Bu itu. ya. Ya, ya. Itu Dan memang pendidik SK-nya berubah ya Bu tentang minimal apa ya jenjang pendidikan untuk membuka praktek itu memang berubah-berubah setiap tahun atau memang baru tahun ini Bu yang dicanangkan harus profesi. itu terkait sama undang-undang Mbak. Jadi udah di undang-undang kebidan dulu banget dulu ya waktu itu lulusan SPK, kalau dulu namanya SPK mungkin Mbak Gabriela juga masih kecil kali ya, itu sudah bisa lulusan SPK plus 1 tahun bidan. Nah itu sudah bisa praktek seperti Hmm. itu. Kemudian meningkat lagi ke D3, jadi praktek harus minimal
diploma 3 gitu ya. Mm. Terus sekarang mengikuti perkembangan atau mengikuti SDM, jadi pengembangan diri itu tentunya yang boleh praktek mandiri itu harus profesi gitu. Mm. Jadi tingkat Ya. profesi. Terus ke yang lulusan D3 atau mungkin yang harus pengembangan diri. Kalau tidak ya bekerja, masih bisa bekerja, tapi kalau bekerja Mm. di rumah sakit atau di klinik. Artinya tidak membuka praktek sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin untuk yang belum mengambil jenjang profesi nantinya bisa beralih ke ini ya Bu, kerja kerja di rumah sakit mungkin ya. Tapi untuk buka praktek harus yang profesi begitu Bu. Iya, iya, iya. Hmm, oke. Seperti Ini itu. di kolom komentar juga ada nih Bu yang nanya di UNS kuliah S1 Mm-mm. plus profesi tidak Kak? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau di UNS kebidanan ini S1 plus profesi. Tadi 8 semester dan 2 semesternya 2, iya. untuk profesi. Profesi, ya bundling Oke. seperti itu. Mm-mm. Istilahnya bundling gitu ya. Satu Jadi kesatuan gitu. harus harus Ya, diambil semua ya Bu ya, nggak boleh iya. misah-misah. Kalau nanti lulusannya gimana? Nggak bisa ambil Iya, ini lagi. Yang nggak namanya bisa kerja ya. ya kerjanya nggak bisa buka praktek sendiri itu, Mbak. Mm. Eh, Mm. eh. Terus kalau mau studi lanjut kita juga dari yang alumni, saya cerita yang alumni D4 dulu ya. D4 Mm-mm. dulu itu ada yang juga meneruskan ke luar negeri juga seperti itu. Oh. Ke Taiwan itu ada mahasiswa kita 3 mahasiswa tuh dari D4 ke sana. Kita kan ada international office ya di UNS. Nah, itu Mm-mm. bisa Iya Bu. itu bisa. Jadi terus ada yang ke Nottingham itu juga lulusan D4 kita, ada yang ke Nottingham juga seperti itu. Jadi bisalah kita mengikuti apa sih namanya staraf ya atau diakui lah di sana karena kan Mm. tidak ditolak kan artinya kan kita Iya. diakui kan pendidikan kita. Aduh, keren banget ya Bu tadi keunggulan-keunggulan dari S1 kebidanan ini dan pastinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika banyak banget benefit-benefit yang didapatkan di dalamnya. Contohnya tadi alumninya ya Bu ya langsung bisa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri sekaligus ke Taiwan, ke Nottingham dan yang lain-lain. Oke Bu, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya ini tadi perbedaan nih Bu tentang sarjana dan profesi, perbedaan di antara keduanya apa sih Bu? Atau di dalam dunia kerja nanti yang manakah yang banyak dibutuhkan? Oke, boleh dijawab Bu. Oh ya, jadi sarjana dan profesi. Kalau sarjana itu kan kita dari ini ya pendalaman keilmuannya seperti itu. Contohnya nih tensi, tahu kan Mm-mm. tensimeter itu loh. Ya, kita Ya, kan biasanya kan kita kalau sakit apa nggak enak gitu, badan lemes itu kan mesti ditensi gitu ya. ya. Nah itu kenapa sih fisiologisnya kenapa gitu kok dia bisa, ini rendah, ini tinggi. Nah itu akibatnya apa, penyebabnya apa seperti itu. Itu akan didalami di yang akademi tadi gitu. Mm. Kemudian Mm-mm. untuk yang profesi itu prakteknya ke mahasiswa ke pasien itu profesi. Oh, Ya, oke jadi oke. untuk pendalaman nanti saat adik-adik semua itu menempuh akademi, itu akan belajar di laboratorium dan kita di bawah Fakultas Kedokteran. Artinya Mm. kita diampu oleh dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran juga gitu. Mungkin dari adik-adik yang ini ya, yang ingin masuk kedokteran, tapi mungkin karena beberapa kendala seperti itu ya, entah ya macam-macam lah kendalanya gitu, tapi ingin di lingkungan kampus yang kedokteran bisa itu gabung di kita gitu. Jadi Mm. nanti dari mahasiswa juga kita organisasi itu bareng dengan mahasiswa kedokteran. Pengampu juga sama, laboratorium, sarana prasarana itu sama semua gitu dengan Mm. fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran. Itu untuk tahap akademinya. Jadi tahap akademi itu kita nanti akan bersama-sama gitu. Tapi memang beda prodi gitu ya, beda kamar Ya. istilahnya seperti itu. Kemudian untuk tahap profesi kita sudah ada rumah sakit UNS ya kan, Mm. rumah sakit Iya UNS Bu, itu juga betul. punyanya UNS ya. Di samping rumah sakit UNS kita nanti bisa praktek di rumah sakit di daerah-daerah di Solo Raya, kemudian di rumah bersalin seperti itu. Nah praktek yang di lapangan itu akan dilakukan di tahap profesi yang selama 2 semester itu. Jadi yang tahap
eh, akademi itu teorinya, kemudian profesi itu yang praktiknya langsung pegang pasien. Jadi Hmm. di tahap profesi itu full semua nanti di rumah sakit atau di rumah bersalin. Ya Hmm. mungkin itu. Oke. Jadi itu tadi ya Sobat Semar perbedaan antara sarjana dan profesi. Kalau sarjana mungkin teman-teman nanti akan lebih belajar ke sisi akademis, lalu nanti akan berkecimpung di laboratorium juga. Tapi kalau nanti teman-teman mengambil profesi, jadi ranahnya bukan di kampus lagi ya Bu ya, tapi langsung ke rumah sakit atau ke rumah bersalin gitu Sobat Semar. Jadi perbedaannya ada di sisi praktiknya aja ya Bu ya. Ya, jadi dari segi pengelolaan apa sih namanya? Kalau akademi itu di kampus full, kemudian Mm-mm. praktek keluar itu observasi gitu, tapi Mm-mm. tidak melakukan tindakan, tidak melakukan tindakan. Kalau yang Hmm. profesi tadi kan melakukan tindakan, melahirkan, membantu melahirkan maksudnya. Kemudian cek ANC, ANC itu antenatal care atau memeriksa dari ibu hamil, Mm-mm. menerima atau pengelolaan pada bayi baru lahir seperti itu di Ya. masyarakat. Kemudian ada posyandu seperti itu di masyarakat itu nanti juga akan kita lalui bersama. Hmm. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Langsung lanjut ke pertanyaan yang lain Ibu. Kan mungkin Sobat Semar masih penasaran ya Bu ya tentang program S1 Kebidanan ini, apalagi dalam segi fasilitas Bu. Mungkin banyak Ya, Sobat Semar yang masih ragu nih Bu, kan program program studinya baru 1 bulan. Untuk fasilitasnya bagaimana Bu? Apa sudah mumpuni atau mungkin sudah setara sama yang lain universitas-universitas lain Bu? Bagaimana nih Bu? Untuk Bu Ika boleh dijabarkan apa saja fasilitasnya nih Bu? ya. Kita bicara fasilitas ya. Tadi saya katakan bahwa kita di bawah Fakultas Kedokteran. Artinya sebenarnya semua fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran khususnya kata UNS pada umumnya ya itu bisa Mm-mm. kita pakai semuanya. Mm. Contohnya laboratorium terpadu yang ada di UNS atau di dekat yang apa sih dekatnya Puskom itu ya, itu Ya, laboratorium ya. terpadu pusat itu bisa Ya. pakai gitu. Kalau di bawah Fakultas Kedokteran, laboratorium anatomi, fisiologi, kemudian laboratorium biomedik, itu kayak laboratorium untuk melihat ini loh kalau orang-orang yang kalau calon mahasiswa maksudnya ya itu ingin masuk kedokteran tuh kadang takutnya nanti melihat mayat lah seperti itu loh. Itu yang kadang tuh membuat begini-gini, nah itu di Iya. anatomi itu nanti melihat apa kadaver kadaver itu ya mohon maaf maksudnya dari beliau-beliau yang sudah meninggal memang itu Mm-mm. diawetkan gitu ya jadi langsung Mm-mm. melihat tapi pengelolaannya pun kita juga harus menghormati artinya Ya. melihat bagian tangan, bagian wajah, bagian kalau kita di kebidanan ya organ-organ dari reproduksi seperti itu. Mhm. Itu yang ada di laboratorium. Tapi untuk kedepannya kita kan ada di sini pusat dari laboratorium anatomi itu mengembangkan di sana sudah lebih maju sekarang. Jadi Mm. dengan sistem juga dengan VR virtual apa augmentasi itu loh yang dilihat Ya. dengan kacamata ke situ. Nah, itu juga bisa tuh kita kembangkan, nanti kita nikmati bersama. Kemudian laboratorium dari fisiologi, kemudian laboratorium dari mikrobiologi, membuat Mhm. preparat seperti itu. Mikrobiologi juga kita praktik di sana. Jadi Mm. semua fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran itu yang sesuai dengan kurikulum kita akan kita pakai. Bahkan skillab kita atau laboratorium kayak praktek-praktek melahirkan tapi pakai pantung. Nah, itu Mhm. kita juga jadi praktek di Fakultas Kedokteran, kemudian ada juga yang praktek di prodi kita seperti itu. Oh, wah, Nggak ada jadi pemisahan, nggak ada mm-mm. pemisahan. Jadi, Semuanya boleh jadi dipakai sama. ya Bu. Iya, iya, iya. Oke nih Kalau tadi mungkin di Sobat luar, Semar. gini, kita yang bedakan kalau mungkin di luar itu kan yang bedakan dengan prodi lain ya. Nah, kadang ada yang kuliah pakai seragam untuk yang Mm-mm. kebidanan gitu ya. Tapi kalau kita memang dari dulu itu kita nggak pakai seragam, biar nggak sesuatu Oh. yang sendiri gitu loh. Jadi campur, kita bisa campur dengan mahasiswa lain gitu. Nggak ada kecuali kalau nanti pas praktek di lapangan atau di rumah sakit kita Mm. pakai seragam.
Hmm, pakai oke, berarti seragam. Iya, selama kuliahnya ini nggak ada seragam-seragaman ya, Bu ya? enggak, Biar bebas bisa rapi berbaur. aja. Iya, iya. Oke. Wah, tuh tadi Sobat Semar sudah dengar sendiri ya penjelasan dari Bu Ika selaku Kaprodi S1 Kebidanan bahwa jangan takut sekalipun prodinya baru berdiri S1 menjadi S1 tapi fasilitasnya itu udah lengkap banget karena dinaungi langsung ya Bu tadi oleh Fakultas Kedokteran. Jadi Iya. jangan takut ya semua Sobat Semar. Keren banget Bu setelah mendengar informasi tadi tentang fasilitas dan program-program yang diberikan. Em, Pastinya untuk setiap tahunnya ada batasan atau daya tampung ya Bu ya. Tadi banyak ditanyain juga nih Bu. Untuk tahun ini sendiri nih Bu, kira-kira mahasiswa yang bisa diterima di S1 Kebidanan ada berapa banyak Bu daya tampungnya? Daya tampung untuk kali ini kita 60 Mbak. Untuk saat ini itu 60, yang 12 itu SNPTN ya kan. Kemudian Mm. SBMPTN itu sisanya SBMPTN dan Mandiri. Kalau Oh, tepatnya saya lupa ya, tapi untuk yang paling deket ini kan SNPTN ya, yang paling deket itu yang kita Iya ingat, Bu. yang sampai tanggal 28 kalau nggak salah. Nah itu Ya. silahkan, biar nggak ketinggalan. Itu ada 12 kuota, kemudian sisanya dari 60 itu nanti kita melewati SBMPTN sama Mandiri, seperti itu. Oke. Oke, berarti saya ulangi lagi ya Bu. Tadi untuk SNMPTN berarti kuotanya ada 12 mahasiswa ya Bu. Iya, iya, iya. Oke, dan selebihnya sampai 60 siswa itu terbagi jadi SBM dan seleksi mandiri, betul Bu? Iya, iya, betul, betul sekali. Oke. Nah, berarti itu ya tadi Sobat Semar sudah dengar langsung penjelasannya bahwa untuk tahun ini kuota S1 Kebidanan itu bisa menampung 60 siswa dengan pembagian 12 siswa untuk SNMPTN dan sisanya untuk SBMPTN dan ujian mandiri. Oke, untuk menjadi bagian dari S1 Kebidanan ini, Bu, apakah ada jalur-jalur khusus di luar SBMPTN, SNMPTN, dan seleksi mandiri, Bu? Masih melalui 3 tahap itu, Mbak. Oh, Jadi jadi, melalui 3 tahap itu, karena kita ngikut seleksi yang diadakan oleh universitas ya, jadi melalui mm, 3 tahap itu, ya. oh, ini ada lagi nih, Bu, yang bertanya. Kak, untuk S1 Kebidanan, itu pendaftarannya lewat apa aja ya? Boleh pakai nilai rapot tidak? Boleh ya, Bu, tadi melewat SNMPTN. Ya, SNMPTN itu nilai rapot, oke. Mm-mm. Ya, SNMPTN yang kuotanya ada 12 orang. Oke, terima kasih Fatima atas pertanyaannya. Selanjutnya nih Bu, yang sering ditanyakan sama Camaba ya biasanya tentang biaya kuliah Bu. Karena Oh, kan kuliah dengan apa ya, kuliah dengan sekolah kesehatan. itu kan berbeda apalagi mengambil ranah kesehatan ya Bu. Bagaimana nih tanggapan atau penjelasannya Bu Ika tentang biaya kuliah di S1 Kebidanan Bu? Ya, jadi kuliah di S1 Kebidanan itu kita ada dari sistem UKT juga ya, untuk yang SNPTN kita sesuai kemampuan dari analisis ini ya, yang dianalisis oleh tim universitas ya. Nanti kita memasukkan data-data, kemudian akan turun berapa total biaya yang akan dibayarkan, seperti itu. Tentunya grade-nya ada juga yang kalau mengacu ada beasiswa ini ya, beasiswa bidik misi gitu kan, Ya. itu kan bisa sampai free kan itu ya. Bisa pakai KIP juga. KIP itu Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, itu juga bisa dipakai juga seperti itu. Hmm. Kemudian uh, untuk UKT-nya, untuk UKT itu kita mulai dari grade 8 juta sampai 12 juta grade-nya. Hmm. Itu Grade grade paling paling awal Bu, kelas satu atau iya iya. Enggak, kelas satu itu kan 0 atau 50, 500.000 ya, yang kelas Mm-mm. satu itu 0. Oh, Itu yang mulai grade yang grade ke-8 ya, 8 mm, sampai 12 juta itu. Itu oke. satu semesternya. Ya, per semester Berarti seperti bisa itu.
Nah, berarti ulang uang kuliah tunggal ya, Bu, tidak untuk satu semester hanya membayar 8 sampai 12 juta itu tadi, teman-teman. Dan untuk Sobat Semar yang punya KIPK, itu boleh Bisa banget dipakai. tadi, Iya, iya. bisa dipakai. Nah, jadi nggak usah takut ya, Bu. Iya, Nggak usah iya. takut untuk kehabisan biaya. Iya. Terus ada juga yang ini ya, yang ada grade 1 itu kan 500.000 itu, kemudian grade Mm-mm. 2 1 juta, grade 3, nah mulai grade 3 itu 7 juta, 8 juta, 9 juta, 7 juta Mbak, itu kita bisa Mm. mulai. Nanti tergantung analisisnya. Kan foto apa sih, foto rumah, foto dapur, foto-foto gitu kan. Kemudian Mm-mm. akan Iya, Bu. dianalisis. Kayaknya dulu gitu ya Mbak, Mbak Iya, Sumi. saya dulu juga begitu, Bu. Foto apa PLN, listrik, air, Ya, pulsa, ya, ya, seperti itulah nanti. semuanya begitu. Terus bisa juga kalau ada semacam kayak apa ya, sponsor, tapi nggak sponsor sih, kalau Mm. ada itu yang mahasiswa kami yang di 4 ini dibiayai oleh dinas dari kabupaten Pemkab setempat. Nah itu Mm. kerjasama ada. Itu pinter-pinter kita nanti mencari beasiswa di luar UNS. Nah Mm. itu bisa juga Oke. dipakai gitu. Jadi untuk Sobat Semar tadi selain pakai KIPK, Sobat Semar juga uang kuliah tunggalnya itu menyesuaikan ya, Bu, ya tadi dengan pekerjaan orang tua, dengan melihat data dari foto-foto dapur Iya, dan lain iya, iya, sebagainya. iya, Jadi iya. jangan takut dan pastinya masih banyak beasiswa di UNS. Jadi jangan takut teman-teman buat kuliah di UNS, apalagi di S1 Kebidanan karena beasiswanya banyak banget. Ada Jarum juga, ada Nah, itu. beasiswa-beasiswa yang lain. Tuh. Ya, ya. Terus Oke, Bu. terus ini Mbak, kan ada ya, kita ada sanggah UKT, ada kan ya? Mm-mm. Iya, Bu, Nah, kemarin itu saya kalau sanggah. iya kan, kalau istilahnya dari analisis itu terlalu besar gitu, kita bisa Mm-mm. mengajukan sanggah UKT namanya. Mm-mm. Nanti kan dianalisis, kemudian ada tim juga waktu itu dari fakultas itu sampai datang ke rumahnya Mbak. Bener nggak sih ini seperti ini gitu, dianalisis itu. Survei ya, Bu, ya. Iya, survei itu kalau ada yang permintaan dari mahasiswa untuk survei itu biasanya tidak semua, tapi sekiranya dianalisis kok bisa masuk. Kemudian dari tim dari fakultas itu pernah Mm. dulu ada yang seperti itu. Mm. Oke, itu tadi Dia ya, bukan Sobat bukan Semar. harga bukan harga mati gitu ya. Mm-mm. Sesuai kemampuan ya kan, apalagi pandemi ini, dari Iya. pengalaman itu banyak yang terdampak kan pandemi ini. Kemudian mengajukan apa, keringanan UKT gitu ya. Iya. Nah, itu di ACC seperti itu. Ya tergantung dari alasan-alasannya juga. Nanti ada tim sendiri yang akan menganalisis dari apa yang akan disampaikan oleh mahasiswa itu, alasan-alasannya itu. Ya. Oke, mungkin sedikit sharing ya, Bu, untuk selama saya sudah berkuliah di UNS ini, setiap semesternya itu pasti nanti ada teman-teman kalau mau mengajukan keringanan UKT atau penundaan UKT itu bisa banget. Jadi jangan takut kalau nanti kuliahnya tahu-tahu putus di tengah jalan karena alasan biaya. Jangan takut karena setiap semesternya nanti membuka keringanan UKT. Betul ya, Bu, ya? Iya, iya, seperti itu memang. Oke, ini di kolom pertanyaan juga ada nih, Bu, untuk terkait dengan keringanan UKT. Untuk Ya. profesi, apa bisa dapat keringanan UKT juga, Kak? Bagaimana nih, Bu, untuk profesi? Untuk profesi ya yang ditanyakan ya, ya Mm-mm. mungkin kita, kalau kita sistemnya pengajuan ya, pengajuan. Tapi biasanya tetap akan nanti dianalisis atau ada tim sendiri yang akan ini, Mm-mm. bukan langsung ditolak gitu, enggak. Biasanya diajukan, iya, kan seperti itu. Jadi diajukan, kemudian dari alasan-alasan itu gitu. Tapi biasanya bisa kok dari keringanan itu. Jadi nggak harus S1 ya, Bu, tapi profesi pun juga bisa mendapatkan keringanan UKT. Iya, iya. Oke, ada lagi nih, Bu. Nah, tentang terkait akreditasi. Untuk proses akreditasi kebidanan itu berapa lama ya? eh Akreditasi kebidanan maksudnya dalam pengajuannya ya. Pengajuannya kita kan
ini kan belum ada mahasiswanya, baru mau membuka untuk ya jenjang S1. Setelah ada mahasiswa, kemudian dan menempuh satu semester, tahun penuh ya, 2 semester Mm-mm. artinya. 1 tahun penuh nanti akan kita ajukan akreditasi gitu. Jadi insya Allah sebelum lulus itu insya Allah akan kita up, akreditasinya akan up, kita upayakan untuk up karena itu merupakan juga konsekuensi atau tanggung jawab kita sebagai pengelola prodi seperti itu. Mm. Ya, nanti Oke. kalau berapa lama pengajuan yang mahasiswa menempuh semester 1 semester 2 dulu, kemudian baru kita ajukan gitu. Karena data-data harus ada selama pengajuan akreditasi itu. Mm-mm. Ya, Berarti nggak usah takut ya Bu kalau akreditasinya stuck karena setiap tahunnya pasti ada pengajuan akreditasi nih Sobat Semar. Jadi nggak ya. usah takut. Bukan setiap tahun, Mbak, tapi nanti yang terdekat ini Mm, setelah semester 1 2 atau kalau ini 2022 ya, berarti mm, 2024 2024 itulah itu paling mm. telat akan kita ajukan seperti itu Oh, untuk berarti akreditasi setiap dan dua masa tahun sekali. enggak itu pengajuannya. Kalau untuk masa berlakunya itu 5 tahun, Mbak. Oh, oke oke. Akreditasi itu, iya iya. Kalau udah ada hasil akreditasi, masanya 5 tahun. Mm. Oke, jadi setiap 5 tahun nanti teman-teman akan ada akreditasi lagi. Jadi pokoknya jangan takut ya Sobat Semar, karena akreditasinya pasti akan terus-terus meningkat. Apalagi udah sekelas UNS ya, ya Bu ya, Iya, pasti iya, iya. Ya, kita pasti dibantu meningkat. banyak tim. Iya, iya, dibantu banyak tim oleh universitas, oleh fakultas juga tuh Hmm, untuk Oke, baik. akreditasi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi mengenai SNMPTN Ibu. Kalau di SNMPTN tidak melampirkan sertifikat lomba, itu ada kemungkinan lolos nggak Bu? Kalau nilainya atau persentilnya ya, apa sih namanya? Mm-mm. Persentilnya memenuhi ya. Nah, itu bisa juga lolos. Nggak harus ada sertifikat lombanya kan? Sertifikat lomba kan pendukung atau dia bukan syarat utama. Syarat utama yaitu ketika dia eligible dengan SNPTN, kemudian bisa mendaftar dan nanti akan di sana kan kemudian akan di grade ya, di grade dari Ya. nilai atau siswa yang masuk itu grade-nya apa sih di ranking ya istilahnya ya. Itulah yang atas 12 gitu ya, 12 dengan poin-poin ini akan kita ambil yang 12 teratas seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Mungkin sharing lagi ya untuk teman-teman semua karena saya juga awalnya masuknya kan dari jalur SNMPTN Bu. Jadi saya waktu itu Oh, ya, ya, melampirkan ya, hebat, hebat. melampirkan melampirkan beberapa sertifikat. Jadi kalau bisa teman-teman punya sertifikat masukin aja nggak apa-apa karena itu nanti jadi nilai plus ya Bu ya. Iya, ya, nambah, nambah Mm-mm. poin. Iya, jadi nambah poin. Jadi untuk teman-teman yang punya sertifikat apa aja, asal jangan sertifikat lomba makan kerupuk ya. Itu gak boleh. Iya, kemarin itu malah viral itu sertifikat vaksin. Nah, Oh, nggak iya. boleh itu. Iya, jadi buat teman-teman yang mau memasukkan sertifikatnya itu dilihat-lihat dulu ya sekiranya yang penunjang akademik atau lomba-lomba yang lain mungkin dari tingkat SMA sampai tingkat internasional dipakai aja asal jangan sertifikat-sertifikat yang nyeleneh ya. Karena Ya. nanti malah malah jadinya nggak lolos SNMPTN ya Bu. Iya, iya, langsung dikeluarkan itu kalau Langsung sertifikat seperti itu. sertifikatnya nyeleneh. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi. Mungkin ini sudah ada di penghujung pertanyaan ya Bu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Oh, ternyata masih ada lagi Bu, maaf yang masuk. Nah, rata-rata nilai rapot jurusan kebidanan berapa ya? Rata-rata, maksudnya rata-rata nilai rapot yang diterima ya? Atau yang apa? Iya Bu, iya, mungkin yang Oh, diterima ya. ya, yang diterima ya. Jadi untuk yang asal kita lolos eligible, eligible kan itu ya, kalau SNPTN itu Mm-mm. kita dari sekolahan kan ada LTMP ya namanya sekarang tuh Iya, LTMPT iya. apa itu? Nah, LTMPT Bu, itu betul. nah ya ya eligible itu artinya
dari sekolahan sendiri sudah ada saringan, kemudian baru dimasukkan ke kebidanan. Nah, nanti dari kebidanan itu akan di ranking 12 orang itu gitu. Kalau Dari berapa yang kalau kita rata-rata nilai berapa ya, nah itu ya kita tinggal lihat berapa yang masuk gitu, yang masuk itu berapa gitu, karena ini kan belum ada pengalaman tahun sebelumnya ya Mbak ya, karena ini kan ya pertama jadi pertama kita kali Bu. nggak bisa ada patokan gitulah, patokan yang tahun kemarin segini kok gitu belum bisa. Jadi berapa yang diterima, berapa yang mendaftar itu nanti yang akan kita uh, dimasukkan nilai normatifnya, artinya nilai yang ada diurutkan dan 12 teratas itu yang kita terima seperti itu. Ya, Oke, kecuali kalau baik Bu. yang tahun lalu sudah menerima itu kan patokan di tahun lalu itu 90 katakan seperti itu kan sudah ada pengalaman. Tapi karena ini kita belum dan baru pertama ya itu nanti seperti itu. Oke, jadi nanti mengikuti bagaimana sistemnya ya Bu, dan berapa banyak orang-orang yang mendaftar di SNMPTN nanti. Ya. Berarti untuk nilai rapot sendiri, kebidanan tidak belum menetapkan ini ya Bu, standar nilai rapotnya Bu. Belum, asalkan sudah eligible di LTMPT, nah itu sudah bisa masuk syarat. Oke, terima kasih Bu. Ada satu lagi nih Bu, berkaitan dengan SNMPTN. Banyak sekali Bu yang bertanya Iya, iya. tentang kalau sertif yang dimasukkan tidak berhubungan dengan prodinya, apakah masih bisa dilampirkan? Oh bisa, Wah, kan ini. ada dua. Ya, contohnya nih, sertifikat itu kan ada kejuaraan itu kan ada dua sifat ya, akademi dan non akademi. Akademi itu kan yang berhubungan dengan kayak kita ikut lomba kimia, matematika, kemudian fisika itu akademi gitu ya. Ada juga yang lomba non akademi. Non akademi itu lomba nyanyi, kemudian lomba olahraga seperti itu ya. Tapi dia tingkat nasional, internasional itu bisa dipakai banget. Hmm, Itu untuk non akademi gitu. oke. Nah, Ya, jadi jadi bisa kok diakui. oke. Bisa Iya Bu, diakui dulu ya. waktu saya seleksi SNMPTN itu juga saya sertifikatnya nggak selaras gitu dengan prodi yang saya pilih. Saya masukkan sertifikat non akademik waktu itu dan Iya, eh, puisi keterima. boleh. Iya, puisi, hobi-hobi itu. Iya, Kemudian nyanyi. Di UNS itu kan ada namanya Voka Erudita, ya kan? Voka hmm, Erudita itu kan iya sangat Bu. terkenal sekali ya, sampai kadang dulu pernah waktu Ke nggak luar pandemi negeri itu, Bu. iya betul, betul, betul sekali. Dan itu memang dipilih yang mempunyai kualitas suara yang bagus gitu dari tiap prodi gitu ya. Itu Iya. bisa nanti bisa gabung ke sana. Kemudian keahlian yang lain, olahraga, cabang olahraga seperti kalau perempuan mungkin olahraganya memanah seperti itu ya, yang nggak ekstrim-ekstrim gitu ya. Hmm, Itu bisa juga itu dipakai bisa atau langsung olahraga dilampirkan. bisa. Iya, asal ada tingkatan tadi ya, dari kabupaten, kemudian dari kota dulu ya, kota, Kota dulu Bu, iya. kabupaten, kemudian provinsi, nasional gitu. Internasional lebih bagus lagi. Ya, oke. Ada lagi nih Bu, apakah SNMPTN bisa melampirkan sertifikat peserta Olimpiade? Nah, ini bagaimana nih Bu? Untuk di kebidanan sendiri mungkin, apakah boleh melampirkan sertifikat peserta? Peserta Olimpiade Nasional. Coba dimasukkan dulu aja, karena kalau peserta Olimpiade Nasional mestinya itu merupakan duta dari provinsi ya. Iya kan? Iya Bu, duta Nah, dari iya kan? provinsi betul. Nah, mesti kan ada semacam kayak pertimbangan lain. Oh, ini berarti ada kayak surat pengantar atau apa sih, SK apa yang menunjuk apa surat apa sih namanya itu ya dari provinsinya itu. Nah, Mm-mm. itu juga bisa dimasukkan juga gitu. Oke, Well, wah jadi bisa ya teman-teman semua, sekalipun peserta Olimpiade Nasional, tapi ya, dimasukkan saja. Olimpiade apa tapi sebenarnya Olimpiade Olimpiade kejuaraan yang olahraga atau Olimpiade ini ya, Olimpiade matematika Olimpiade itu ya. Kalau Olimpiade kan setahu saya memang ada dua ya Bu. Kalau
yang non akademik seni itu biasanya FLS2N ya Bu. Mm, Itu. mm, Tapi mm. kalau yang akademik biasanya OSN Bu, setahu saya, Olimpiade Sains Nasional. Oh ya, ternyata tentunya kalau OSN atau yang nasional itu tentunya dari provinsi juga sudah seleksi kan? Iya Bu, biasanya Iya sudah kan? Bu. Iya, 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 seperti itu. Oke, jadi harus ya teman-teman Ya, dimasukkan yang aja nggak selaras. apa-apa. Iya, dimasukkan nggak apa-apa. Nanti kan ada tim yang menganalisis sendiri. Itu kan sifatnya kan tambahan, bukan utama. Yang utama Iya, kan nilai rapot. Iya. betul. Oke Bu, selanjutnya nih, sertifikatnya harus dilegalisir kepala sekolah ya Bu. Bagaimana nih Bu? Wah, Apakah harus sertifikatnya harus dilegalisir? dilegalisir kepala sekolah. Bisa lebih lebih ini lagi ya, karena legalisir itu kan menunjukkan bahwa sertifikat itu memang asli gitu ya, seperti aslinya gitu. Dan kita nggak bikin-bikin di percetakan kok, ini memang bener-bener ya diakui gitu. Murni ya Bu. Boleh, lebih bagus, bagus juga itu. Iya, Sobat Semar dulu juga waktu saya seleksi SNMPTN memang harus dilegalisir ya. Sertifikatnya itu mau itu peserta juara 1, 2, 3 harapan atau yang lainnya memang harus dilegalisir karena biasanya itu juga udah disampaikan di sekolahnya Bu, di sekolahnya masing-masing kalau Hmm. sertifikat harus dilegalisir gitu. Ya, 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 Oke, jadi ya itu harus dilegalisir ya. bukti legalitas ya, artinya Mm-mm. tidak membuat sendiri gitu. Iya, nggak membuat-buat. Iya. Oke. Wah, ini Bu. Apakah yang diterima hanya yang menaruh S1 kebidanan dalam pilihan pertama saja ya, SNMPTN? Apakah yang diterima dalam SNPTN itu pilihan pertama? Kita lihat nilai antara pilihan pertama dan kedua ya. Karena kalau mungkin pilihan kedua dan ternyata nilai dan semuanya mendukung dari poin itu lebih tinggi dari pilihan pertama yang lain. Nah, itu bisa juga masuk kan? Artinya Di ada sih pemilihan kedua. Dia lebih hmm, tinggi setelah dia punya sertifikat nasional, dia punya tambahan-tambahan tadi, dan dari persentilnya dia juga masuk gitu ya. Kemudian ada sisi lain, ada yang ikut di pilihan pertama tapi setelah di rata-rata dan dianalisis lebih rendah gitu, artinya yang pilihan kedua juga yang bisa masuk gitu ya. hmm, Jadi di sini iya memang Bu. pilihan akhir, kan nilai akhir atau akumulasi dari nilai akhir yang nantinya akan dipertimbangkan oleh tim itu. Ya. Nah, betul tadi jawaban Bu Ika. Karena dulu saya waktu SNMPTN juga keterimanya di pilihan yang kedua Kedua. Bu. Jadi Mm-mm. iya, jadi tidak melulu harus pilihan pertama ya. Jadi memang dilihat dari nilainya itu sendiri tadi. Oke, sepertinya pertanyaan sudah selesai Bu dan terima kasih untuk Bu Ika karena sudah meluangkan waktunya. Untuk penutup nih Bu, mungkin apakah ada motivasi atau pesan-pesan dari Bu Ika nih untuk calon mahasiswa baru yang ingin bergabung di S1 Kebidanan UNS? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi yang penting kalian itu ada tekad, kemudian ada kemauan sendiri, ada passion di sana gitu ya. Jangan karena terpaksa, mungkin karena disuruh orang tua seperti itu. Walaupun disuruh, kita harus tetap bisa memahami celah. Nanti insya Allah akan bisa menyesuaikan ketika nanti sudah masuk seperti itu. Ada beberapa juga mahasiswa yang kok ini sih apa namanya, uh, ada yang ini ya, maksudnya yang nggak motivasinya kurang seperti itu, tapi Ya. ternyata setelah kita tanya gitu, ternyata saya dulu masuk di sini karena disuruh orang tua gitu. Kemudian setelah ada, kita kan ada PA gitu ya, ada pembimbing akademi yang itu bisa mendampingi mahasiswa problem solving di sana, kemudian memberi motivasi walaupun ini pilihan orang tua tapi ini mungkin yang terbaik memang. Dan akhirnya apa, uh, mahasiswa tersebut juga bisa melihat dari yang lain gitu. Akhirnya sekarang malah bisa ikut di berbagai kegiatan yang ada di kebidanan seperti itu. Kita banyak sekali kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Contohnya nih yang kemarin barusan aja ikut itu kan yang Indonesia Sehat apa itu ya, yang keluar Jawa. Nah itu kita juga ikutkan mahasiswa kita di sana. Ya. Kemudian kita juga ada
mendukung juga proyek MBKM juga di situ. Ya, Merdeka MBKM. Belajar itu kita juga ikut gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor oleh calon mahasiswa ketika ingin ikut, kemudian ada ide-ide kreatif dari mahasiswa bisa dikembangkan dengan berbagai celah di sana. Banyak sekali PKM-PKM yang nantinya akan ditawarkan di situ. Ada dana-dana juga yang bisa akan diraih oleh mahasiswa tersebut. Punya ide, kemudian punya gagasan, tapi terbentur dana, silahkan ajukan PKM seperti itu. Dan dari dosen-dosen kami siap untuk membimbing dari Hmm. teman-teman semua. Jadi yang penting niat, tekad, dan kita harus mempunyai ini ya, pandangan yang ke depan seperti itu. Jadi Bismillah, yang penting berdoa, berupaya, dan untuk SNPTN ini kan tinggal beberapa hari lagi, silahkan dipakai ya, dipakai Sebaik-baiknya ya Bu. kesempatan ini, iya, yang bener, yang teliti. Kalau mengunggah dokumen itu yang teliti, jangan sampai yang burem, yang nggak bisa kebaca, sayang sekali ya. Itu mungkin dari saya. Ya, Oke, nah tadi Sobat Semar sudah mendengarkan langsung ya motivasi dan pesan-pesan dari Bu Ika selaku Kaprodi dari program studi S1 Kebidanan UNS. Diserapi baik-baik dan dijadikan pacuan nih supaya lebih semangat lagi dalam mengejar mimpinya menjadi bagian dari S1 Kebidanan UNS. Tadi juga disampaikan bahwa Sobat Semar jangan patah semangat, terus belajar dan berdoa karena sebaik-baiknya usaha harus diiringi dengan doa ya Bu ya. ya, betul sekali. Ya, Oke, ya, terima kasih Bu terima Ika kasih. atas Ya, waktunya sama-sama. yang telah diberikan di sore hari ini dan saya mohon maaf Bu apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan yang saya sengaja atau tidak disengaja. Sehat selalu ya Bu Ika dan sampai bertemu di event Ya, selanjutnya Bu. ya, terima Oke, kasih Mbak. terima kasih Selamat Bu. sore semuanya. Selamat sore. Ya, Boleh meninggalkan live ini juga tidak apa-apa Bu. iya, terima kasih. Ya, Bu. Oke, nah kembali lagi nih bersama aku dan untuk sobat Semar semuanya, karena tadi Bu Ika juga sudah meninggalkan live ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian dari acara bincang-bincang di hari ini dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan sudah cukup informatif ya dan bisa meyakinkan nih sobat-sobat Semar semua untuk bisa ikutan join di S1 Kebidanan UNS tahun ini dan kami doakan semuanya supaya teman-teman bisa keterima di UNS tahun ini ya. Dan satu lagi nih info untuk sobat Semar semua yang masih penasaran tentang S1 Kebidanan atau program studi lain yang ada di UNS, boleh banget dicek di website spmbUNS.ac.id dan di situ teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi yang jelas ya mengenai timeline, prosedur pendaftaran, syarat dan bahkan biaya-biaya kuliahnya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram SPMB UNS ini karena nantinya akan ada live-live lagi di fakultas lain, di program studi lain yang pastinya sifatnya informatif lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Gaby selaku host pamit undur diri. Stay safe dan stay healthy. Aku tunggu teman-teman semuanya di Universitas 11 Maret Surakarta. Sampai jumpa.